Habis ini saya akan pulang. Saya mau pergi kemana? Saya berkuasa terhadap diri saya. Saya mau jalan ke sana, saya mau jalan ke sini, saya mau ngomong, saya mau diam. Kuasa. Tapi nanti saat itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Bercakap pun tak bisa, menggerakkan mulut pun tak bisa. Lalu siapa yang berkuasa saat itu? Wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada Quran digital bisa dibuka di di handphone surat Al-Infitar. Nah, kita baca dulu bersama pelan-pelan kita baca, habis itu baru kita bahas isinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adab membaca Quran. Idza qara'tal Quran, kalau baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, supaya jangan sampai ayatnya betul tapi tafsirnya melenceng. Ayatnya benar tapi pemahamannya tidak sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah banyak kita baca tafsir-tafsir liberal, sekuler, pakai ayat tapi dia menghalalkan yang haram, itu diselewengkan oleh setan. Na'udzubillah. Orang yang minum khamar tahu dia salah. Orang yang berjudi, berzina, mohon maaf, tahu, sadar dia salah. Tapi orang yang menafsirkan Al-Quran mengikut aliran hawa nafsu yang sesat, dia merasa sedang berbuat baik. Makanya kita di awal tuh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi Ustadz waktu jadi imam kan baca Quran, tak ada Ustadz baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sholat membaca a'udzu billahnya sebelum Al-Fatihah, dibaca sir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baru baca bismillah di setiap rakaat. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur, sebelum Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat pakai a'udzubillah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi hanya sekali pada rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang ta'awuz namanya. Ta'awuz namanya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Berikutnya basmalah. Namanya basmalah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jadi protokol, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Baru bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman, sesungguhnya inilah surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tidak ada ikhtilaf di antara ulama, memang 100% dia adalah ayat Al-Quran. Itulah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillah yang ada di awal-awal surat ini, dia bukan bagian dari surat itu. Makanya kalau kita tengok, coba tengok bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka satunya di situ. Karena angka satunya baru idzas sama'um fatarat. Jadi apa guna bismillah di sini? Bismillah di sini pemisah antara dua surat. Di atasnya surat Al-Ikhlas, di bawahnya surat Al-Falaq. Maka pemisah di antara dua surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Lalu bagaimana dengan bismillah yang ada di Al-Fatihah? Bismillah yang ada di Al-Fatihah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dia adalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tengok Bismillahirrahmanirrahim, bedanya dengan yang lain, dia ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1. Sedangkan yang di sini Bismillahirrahmanirrahim, tak ada ayat 1. Maknanya di sini dia sebagai pemisah, sedangkan di Al-Fatihah dia adalah ayat 1 menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, ayat 1-nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki. Sedangkan cara membacanya 3 versi. Mazhab Syafi'i dibaca jahar. Jadi kalau ada imam kita baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi dengan Hambali, Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, itu maka imamnya baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sedangkan mazhab Maliki angka 1 ayat 1-nya Alhamdulillah. Itu maka bismillah tak dibaca sama sekali. Bismillah tak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Pak Ustadz, imam kami pernah langsung tak baca Fatihah, langsung baca ayat. Itu imam grogi namanya. Baru pertama kali maju saking grogi langsung ayat. Batal solat. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka luruskan dulu bacaan Al-Fatihah. Mumpung sekarang lagi i'tikaf, ada 6 malam lagi, adakan 1 malam khusus tahsin Al-Fatihah supaya betul solatnya, supaya jangan sampai solat tapi tidak sah. Berikutnya ayat 1. Idzas sama'u fatarat. Idza, apabila, ketika, as-sama', langit, infatarat, terbelah. Apa bisa rupanya langit itu terbelah? Sekarang ini dunia sedang mengalami namanya global warming. Global dunia. Warm, panas. Warming, pemanasan global karena lapisan ozon bocor. Lapisan ozon bocor gara-gara penggunaan AC yang berlebihan, penggunaan rumah kaca di perkotaan, hutan dibakar, asap di mana-mana, akhirnya lapisan ozon itu bocor sehingga dunia ini semakin panas. Itu maka di mall di mana-mana orang sudah banyak yang tak berpakaian lagi saking panasnya dunia ini udah.
Itu bukti bahwa dunia ozon langit itu bisa terbelah. Kalau bocor sedikit saja panasnya sudah minta ampun. Bayangkan nanti idza sama'um fatarat, langit itu terbelah. Kenapa dunia ini tidak pernah kacau? Karena meteor-meteor yang ada di langit itu ketika dia mau turun ke bumi ini, dia dilindungi, bumi ini dilindungi oleh lapisan ozon. Jadi meteor batu-batu yang besar itu ketika dia sudah kena ozon itu seperti es batu yang kena ke kuali panas. Es batu yang kena kuali panas, bukan rendang yang masuk ke kuali. Es batu yang masuk ke kuali panas, meleleh, hilang. Itulah kenapa meteor itu tidak pernah. Ada meteor yang pernah sampai ke Amerika sebesar bola kasti, begitu jatuh ke bumi langsung jadi danau. Pernahkah meteor itu menyerang bumi? Pernah. Meteor jatuh ke bumi, menghantam bumi, akhirnya terjadi ledakan besar, maka hancurlah bumi, tapi tidak sampai hancur berkeping, isinya saja yang mati. Itulah mati T-Rex menurut teori dinosaurus. Itulah kata dia kenapa makhluk-makhluk yang besar itu tetap ada, tapi ada beberapa yang tetap utuh. Di antaranya onta. Katanya onta itu adalah peninggalan dinosaurus. Betul tidaknya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi berapa meter tebal lapisan ozon yang melindungi kita? 600 kilometer tebalnya lapisan ozon itu. Nanti sampai masanya terbelah dia, lalu kemudian meteor-meteor itu datang menghantam kita, dan insya Allah orang beriman tidak mengalami itu. Karena datang uap sejuk. Ketika datang uap sejuk, tiba-tiba semua yang beriman itu meninggal dunia. Itulah doa kita sebelum salam, minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya. Fitnatil mahya maksudnya ada azab waktu hidup. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Mamat artinya mati. Makanya jangan panggil orang Pak Mamat. Mamat artinya mati. Mohon maaf Pak Mamat, jangan tersinggung. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis sahih Muslim. Jangan salam sebelum baca yang 5 ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam belum juga salam, mintakanlah apa hajat-hajat kita. Kalau belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Jangan disebutkan di mulut. Kalau disebutkan di mulut batal. THR batal. Dalam hati. Habis itu di antara doa yang makbul adalah doa di ujung. Idza sama'u fatarat. Ketika langit terbelah, lapisan ozon masuk uap panas, dunia ini panasnya minta ampun, batu-batu meteor menyerang hancur. Wa idzal kawakibu tasarat. Idza, apabila, ketika kawakib artinya planet-planet, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, intasarat, bertebaran. Macam mana bertebaran? Ambil tasbih, gunting talinya, jatuhkan ke lantai, bertebaran. Sekarang pengaturannya sangat hebat. Matahari di tengah, lalu kemudian dikeliling itu. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin. Hafal semua surat Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Macam mana hubungan kamu dengan calon itu? Jadi menikah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tak mungkin berjumpa dengan matahari, dan matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Wa kullum fi falakin yasbahun. Semua berjalan di circle-nya masing-masing. Ternyata aku bukan circle dia. Tapi nanti sampai masanya pengaturan ini dikacaukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga planet-planet ini bertabrakan.
Makanya kalau ada yang guru jurusan astronomi, itu di ruang kelas ada macam-macam bola, kasih tahu ke muridnya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Anak-anak sekalian, matahari dengan bulan nggak mungkin ketemu. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi nanti sampai masanya pengaturan ini kacau, dikacau, lalu bertabrakanlah planet-planet. Sebesar apa planet ini Pak Ustadz? Kalau matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Jadi kalau ada kawan kita sombong kali, besok pagi bawa bola basket sama kacang hijau. Ini matahari, bola basket. Ini kacang hijau, ini bumi. Kamu nggak ada apa-apanya kita ini. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan orang yang sombong itu? Makanya orang yang merenungkan ayat-ayat ini. Ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Lapisan ozon berlobang, masuk uap panas, planet-planet bertabrakan, macam tasbih digunting, berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu, idza apabila bihar lautan, fujirat diledakkan, lautan itu bisa meledak. Masa iya lautan itu bisa meledak? Bisa. Yang menemukan teorinya orang Jepang, dia kasih nama tsunami. Pakai tsunami. Tsunami artinya ledakan di tengah laut yang sampai. Rupanya katanya di Aceh itu, laut Aceh itu pertemuan dua lempeng bumi. Jadi kerak bumi ini katanya bertemu begini, macam pertemuan dua karpet ini. Pertemuan dua lempeng begini, bergerak dia. Waktu bergerak, masuk air laut itu ke dalam. Begitu dia rapat lagi, itu maka waktu tsunami itu pantai itu nyusut. Menyusut, ikan bergelimpangan di atas pasir. Tiba-tiba air itu naik lagi ke atas, terjadi ledakan yang besar. Itu yang disebut dengan tsunami. Itu baru yang perempuan. Kalau laki-laki, Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, yang udah dua kena, Sumanto sama Pak Maman. Wa idzal biharu fujirat, diledakkan, hancur semuanya. Lalu kemudian yang keempat, wa idzal qubur bu'athirat. Iza apabila kubur, semua yang dikubur, semua yang ada di dalam tanah, bu'athirat, dibangkitkan lagi naik ke atas, hidup. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat, sadar, tahu, nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan, wa akharat, apa yang belum pernah dilakukan. Di situ barulah semua manusia sadar, aku belum sembahyang, aku belum puasa, aku belum. Ketika itu adakah artinya penyesalan? Enggak ada artinya penyesalan. Sama dengan orang yang menyesal ketika dia sudah duduk di pelaminan. Kenapa tiba-tiba Ustadz Somad nih subuh nih pembahasannya agak-agak romantis? Karena saya tengok banyak anak muda. Kalau orang tua cerita sakratul maut aja gitu. Janganlah ngomong gitu Pak Ustadz. Aku inilah tua Pak Ustadz. Ini yang iktikaf ini nggak ada orang tua. Yang ada ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Orang tua mana bisa iktikaf? Baru 2 rakaat udah tumbang. Barulah manusia waktu itu sadar. Makanya Syekh Muhammad Abduh ketika ngajar tafsir, dia tidak mulai dari tafsir Al-Fatihah dulu, tapi juz 30 dulu. Amma yatasa'alun ke belakang sampai ke An-Nas itu cerita tentang mati, cerita tentang kiamat, tentang dunia akan hancur. Kalau kita sadar bahwa dunia ini akan hancur, kita pun akan mati, barulah bangkit kesadaran untuk sholat, puasa, hijrah. Jadi kalau ngajar jangan cerita sholat dulu. Gimana kita mau cerita sholat, orang merasa dia hidup kekal abadi? Jangan cerita puasa dulu, puasa sholat nanti belakangan. Oh, patutlah kawan saya itu kalau diajak cerita sholat nggak mau Pak Ustaz. Kok belum sholat? Kita jangan sholat dulu.
Kita mikirkan dunia yang mau binasa ini dulu katanya. Nah itulah tafsir setan itu. Itulah gara-gara ngaji nggak pakai auzubillah itu. Ayatnya betul, otak dia setan. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan. Allah tidak manggil ya ayyuhalladzina amanu. Beda sama puasa. Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Di sini Allah tidak panggil amanu. Kenapa? Karena dia dulu hanya manusia yang tak ada iman. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan. Wahai insan. Insan itu diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Wahai orang yang dulu lupa menyembah aku. Wahai orang yang dulu lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa, lupa amal soleh. Sekarang setelah langit terbelah, setelah planet bertabrakan, setelah dunia hancur, baru kau ingat. Ya ayyuhal insan. Wahai orang yang lupa. Insan itu artinya nasya, lupa. Lupa anak, lupa bini. Itu namanya amnesia. Pak Ustadz, saya ini kena stroke ringan Pak Ustadz. Lupa saya. Apa aja yang lupa Pak? Bini aja Pak Ustadz. Yang lain ingat. Ah ini bahayanya. Ya ayyuhal insan. Wahai makhluk yang pelupa. Ma artinya apa? Ma warraka. Apa yang membuat engkau lalai itu? Apa yang membuat engkau lalai? Yang membuat lalai saya pekerjaan. Karena takut macet, tinggal di kota metropolitan, berangkat pagi sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh sudah berangkat. Sampai kantor, waktu subuh sudah habis. Nantilah masuk kantor, meeting, rapat, itu, ini, segala macam. Zuhur melayang, makan siang tak sempat. Akhirnya asar pun kumpul lagi, rapat, begitu, begini, begono. Akhirnya azan maghrib. Mau pulang, lembur. Berangkat kerja, anak belum bangun. Pulang kerja, anak sudah tidur. Begitu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya perut terasa sakit, pergi ke Singapura, Malaysia, periksa penyakit mah akut. Ini bapak terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Duit hanya transfer ke bank, habis itu diambil oleh dokter spesialis. Dulu nenek moyang kita sempat sholat subuh ke masjid, habis sholat subuh sarapan sama istri dan anak, habis itu kerja ke sawah, makan siang di tengah sawah bersama keluarga, sore pulang, sholat asar sempat di rumah, maghrib isya berjamaah, ngaji pengajian, pulang, habis isya nggak ada TV, nggak ada hiburan, pulang tidur, anaknya 10. Makan sambal belacan, ngantuk, akhir 10. Zaman sekarang sibuk sana sibuk sini, browsing sana browsing sini, nggak sempat. Sampai banyak istri mengeluh, suami saya terlalu sibuk dengan handphonenya sampai nggak menyentuh saya Pak Ustaz. Emangnya bisa pakai bluetooth? Anak tidak banyak, harta pun tak banyak, hidup tak pernah ingat sama Allah. Maka Allah tanya, ma warraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau lupa dengan Tuhanmu? Apa? Allazi khalaqaka. Dia yang menciptakanmu. Fasawwaka. Dibuatnya bentukmu itu begitu indah, sempurna. Tak ada bentuk makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Gajah Pak Ustadz hidung terlalu panjang. Monyet Pak Ustadz terlalu banyak bulu. Cobalah makhluk-makhluk itu. Ada yang tangan terlalu panjang, tapi kita disebut fa'adalak. Khalaqaka fasawwaka. Diciptakannya sempurna. Fa'adalak, seimbang. Seimbang antara wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya. Seimbang. Ayat yang ke-8. Fi ayyi suratin. Fi, pada, ayyi, apa? Surah, bentuk. Masya'arakabak, sesuai dengan Allah yang menyusun bentukmu dari mulai rambut, mata, telinga, tangan, kaki, leher, perut.
Allah yang menciptakan, Dia juga yang menyempurnakan bentukmu. Dialah yang membentuk. Masya'a rakkabak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-9. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan. Kalla, jangan. Bal tukadzibuna biddin. Sudah kamu diciptakan, bentukmu sempurna, tidak ada yang lebih sempurna daripada kamu. Apa pembalasan kamu, wahai manusia? Tukadzibuna biddin, kamu mendustakan agama, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, tidak percaya. Alah dunia ini, nanti kalau kau mati nanti gimana? Mati kubur. Simpel aja pikirannya. Mati selesai. Dia tak tahu bahwa setelah mati itu masih panjang prosesnya lagi. Mendustakan agama. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu mendustakan agama. Din. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Din artinya hari agama, hari akhirat. Kalaulah tidak ada maliki yaumiddin, betapa di mana letak adilnya Allah. Ada orang pekerja penggali parit untuk menanam kabel optik. Belum lagi ayam bekokok, dia sudah menggali tanah. Sampai orang berbuka puasa masih lagi berkubang menggali tanah. Gajinya diambil oleh mandor, oleh pejabat, oleh orang kaya. Mana keadilan Tuhan? Maka Allah buat akhirat. Maliki yaumiddin. Ada hari akhirat, hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi kamu mendustakan. Kamu bilang dunia ini hanya begini, dunia ini tidak akan kiamat. Nanti sampai masanya langit terbelah, lapisan ozon robek, masuk, bintang gemintang hancur berkeping, barulah kalian sadar. Ayat yang ke-10. Wa inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat-malaikat penjaga. Ini bersama kita ini ada malaikat-malaikat. Saya nggak percaya sama malaikat itu Pak Ustadz. Mana malaikat itu? Mana? Nggak usah kau tanya-tanya. Nanti sampai masanya datang sendiri. Malaikat maut. Sekarang yang ada nih nampak. Anak nampak, istri nampak, kawan nampak, rumah nampak, mobil nampak. Malaikat tak nampak, Tuhan tak nampak, roh tak nampak, orang mati tak nampak. Tapi begitu roh keluar dari jasad, begitu orang mati sakratul maut, yang nyata sekarang ini menjadi tak nyata, yang tak nyata menjadi nyata dalam hitungan detik. Tik. Begitu roh keluar dari jasad, tik. Yang nyata sekarang jadi tak nyata. Bini tinggal, surat nikah berubah. Terlalu menyakit memang. Anak tinggal, kawan tinggal, yang kau bilang nyata sekarang jadi tak nyata. Yang tak nyata menjadi nyata. Malaikat maut nyata. Mungkar nakir nyata. Alam kubur nyata. Hanya dalam hitungan detik. Disitulah penyesalan yang tak pernah selesai. Wa inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat-malaikat hafazah. Kiraman katibin. Kiram mulia, katibin mencatat. Melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat zikir, baca Quran, mengkaji surat Al-Infitar, habis ini sahur, habis itu sholat subuh, habis itu duduk ngaji subuh, sampai terbit matahari, sholat sunan isyraq, habis itu pulang, habis itu pena tak mencatat sampai azan maghrib. Apa? Tidur. Ada catatannya semua, catat. Mohon maaf, kami dari perusahaan telepon, tagihan Bapak bulan ini ada sekitar 10 juta. Apa? 10 juta? Nggak ada, saya nelpon kemana-mana. Mohon maaf Pak, silakan datang ke kantor. Sampai kantor ditunjukkan mereka blueprint yang sudah diprint pakai tinta biru. Nih, jam sekian nelpon, jam sekian nelpon. Rupanya anaknya pakai.
Ada catatannya semua. Handphone kita ini semua ada catatannya. Kamu di mana aja, pulang jam berapa, ada catatannya semua. Kenapa? Karena kita punya email. Setiap kita mau masuk, login, kita masukkan email kita. Dari mulai Facebook, Twitter, WhatsApp, macam semua, itu semua tercatat semua. Ustaz Abdul Somad di sini ngobrol sama ini, ada semuanya. Kalau manusia bisa, apalagi Allah. Makanya zaman modern ini paling mudah menjelaskan yang tidak jelas itu. Dengan apa? Kecanggihan teknologi. Kiraman, malaikat yang mulia, katibin, mencatat semuanya, catat. Ada yang tak dicatat malaikat? Ada. Rufi'al qalam, penanya menggantung, nggak mencatat. Kita ini semua catat. Ada yang nggak mencatat? Ada malaikat. Ada penanya gantung nggak mencatat. Siapa dia? Yang pertama, anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Jadi kalau mau buat dosa, pas tidur itulah. Yang kedua, ada orang buat dosa waktu tidur, Pak Ustaz? Ada, sleeping walker. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalib, anak kecil sampai akil balik. Makanya kalau ada anak kecil nakal kali anak kecil, tahu dia nggak dicatat. Makanya salah sendiri. Kenapa waktu kecil dulu baik? Yang ketiga, anil majnun hatta yafik, orang gila. Orang gila sampai sembuh. Orang gila nggak dicatat. Makanya kalau ada suami yang nggak puasa, nggak sholat, tengok dia masuk kategori yang mana di antara yang tiga ini. Anak kecil nggak mungkin, dia udah besar Pak Ustadz. Tidur dia sadar, berarti gilo. Alhamdulillah ada sudah rumah sakit jiwa menyembuhkan orang gila. Masalahnya sekarang banyak orang gila ini yang sudah sehat tidak mau diterima oleh keluarganya. Gara-gara waktu acara pesta dia diminta nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Kiraman, tolong yang diingat nanti pulang pengajian kaji nih, jangan itu. Kiraman katibin, ayat yang ke-12. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu semua yang kamu lakukan dan mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai malaikat, ya. Malam apa tadi? Libur, hari Ahad libur. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk di masjid tidak tidur. Mereka tegak berdiri. Mereka mendengarkan imam baca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkanmu. Di saat itulah kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka itu nanti hanya akan berperang. Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi ternyata mereka tidak membuat kerusakan, mereka tidak menumpahkan darah, mereka bertasbih, bertahmid, berzikir, membaca Quran. Disitulah manusia dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita termasuk insyaallah, amin ya rabbal. Ayat ke-13, innal abrara lafi na'im, orang yang baik-baik tempatnya dipenuh kenikmatan. Abrar, orang baik. Naim, nikmat, surga. Orang yang baik-baik tempatnya nanti penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Semua kita ini masuk surga insyaallah, amin. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Orang beriman ini kalau dia masuk surga nanti, yang pertama dicarinya adalah mana kawan saya iktikaf dulu. Ya Allah, mana kawanku iktikaf dulu, kenapa dia tak di sini? Kata Allah, dia ada urusan di pesawat, dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Makanya kita minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Orang tidak mau masuk surga sendirian. Kenapa nggak mau masuk surga sendirian? Nggak ada lo, nggak rame.
Nonton bola aja mau rame. Enak rupanya kalau nonton bola itu sendirian, gol. Mana enak? Tapi kalau pemainnya sama, lapangannya sama, bolanya sama, kenapa beda? Karena rame, gol. Begitulah enaknya di surga itu kalau rame-rame. Tapi tidak semua kawan otaknya begitu. Ada juga bilang, neraka juga nggak enak tanpa kamu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ayat yang ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Fujjar, pelaku dosa, penjahat, maksiat, pezina, peminum khamar, lafi jahim. Mereka tempatnya neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka pasti masuk ke dalamnya. Kapan? Yaumaddin, hari akhirat nanti. Yaumaddin, hari agama. Yaumaddin, hari pembalasan nanti. Pasti mereka masuk ke dalam. Tempat cuma dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ada yang absen, ada yang enggak datang. Wa ma hum anha bighaibin. Tidak ada satupun yang ghaib. Ghaibin, ghaib, enggak datang. Kalau kita di absen di sekolah Arab, Abdul Samad hadir, Ustadz Kemas Ali hadir, Ustadz Taqwa hadir, Mamat ghaib. Ghaib artinya absen, enggak datang. Wa ma hum anha bighaibin. Tidak ada satupun yang ghaib. Tidak ada satupun yang bisa lari. Tidak ada satupun yang bisa cabut. Semuanya akan didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitkah bagi Allah mendatangkan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dua kali ditanya Allah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari agama? Apa itu hari berbangkit? Apa itu hari pembalasan? Apa itu hari akhirat? Wa ma adraka ma yaumuddin. Dua kali ditanya. Ayat 14. Ayat 18. Summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari agama? Apa itu hari akhirat? Apa itu hari pembalasan? Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu tidak ada orang yang berkuasa terhadap dirinya. Sekarang saya punya kuasa. Saya mau ke airport, habis itu saya pulang. Ini habis ini saya langsung ke airport ini. Habis ini saya akan pulang. Saya mau pergi kemana? Saya berkuasa terhadap diri saya. Saya mau jalan ke sana, saya mau jalan ke sini, saya mau ngomong, saya mau diam. Kuasa. Tapi nanti saat itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ngecakap pun tak bisa, menggerakkan mulut pun tak bisa. Lalu siapa yang berkuasa saat itu? Wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya suka sekali membawakan ayat ini dalam salat. Salat saya sendiri, saya baca, mengingatkan saya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ustadz ngomong sampai jam 4. Terima kasih segala perhatian Bapak Direktur General Manager PT Pusri Keluarga Besar beserta seluruh pegawai karyawan, semua peserta i'tikaf. Manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai ada yang kosong sampai nanti malam terakhir. Tetap ramaikan dengan ibadah-ibadah, karena kita belum tentu tahu Ramadan tahun akan datang kita entah masih ada atau tidak. Walaupun kita berpisah, kita selalu bersama dalam doa. Dalam safari ke Sumatera Selatan dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, inilah kajian yang terakhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita berkumpul malam ini di bulan yang baik, di tempat yang baik, insya Allah kita juga berkumpul nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Jangan lupa doakan saya di malam-malam i'tikaf. Saya tak minta banyak, doakan satu saja supaya saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.